Stunting itu merupakan keadaan di mana tinggi badan anak ya kurang dari -2 standar deviasi, disertai dengan atau disebabkan karena kekurangan nutrisi yang berkepanjangan atau kronis, atau karena adanya penyakit-penyakit yang kronis. Nah, kalau untuk penyebabnya stunting sendiri dok, selain tadi malnutrisi kronis dan ini ya dok ya, penyakit-penyakit itu ya dok ya. Nah, cara deteksi dininya dok mungkin. Ya gini ya, jadi mengenai penyebab itu sebetulnya stunting itu sudah diawali pada saat pembuahan, jadi di dalam kandungan. Jadi proses 9 bulan sampai 1000 hari pertama kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanca Kardina. Selamat pagi juga. Ya, kali ini dengan saya Dr. Prima di podcast Gawe Sedang. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak pada tanggal 23 Juli. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis anak senior di RSUD Kardina, sekaligus kepala KSM anak di RSUD Kardina, yaitu dokter Setiadi SPA. Selamat datang, dokter. Selamat pagi Mbak Nisa. Pagi dok. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Ya. Hari ini dokter kita rencana mau membahas satu tema ya dok. Ya. Temanya yaitu tentang stunting. Mungkin tema ini sudah lumayan sering dibahas, tapi Kanca-Kanca Kardina mungkin masih ada yang belum tahu atau ingin lebih tahu mengenai stunting. Oke, untuk stunting sendiri dokter boleh dijelaskan apakah itu stunting dok? Ya, jadi stunting itu sekarang sudah viral ya, di mana-mana orang membahas stunting ya. Tapi sebetulnya orang mengenal stunting itu masih belum jelas ya. Jadi stunting itu merupakan keadaan di mana tinggi badan anak ya kurang dari -2 standar deviasi, disertai dengan atau disebabkan karena kekurangan nutrisi yang berkepanjangan atau kronis, atau karena adanya penyakit-penyakit yang kronis ya. Jadi penyakit-penyakit kronis itu yang sering itu infeksi saluran kencing, kemudian tuberkulosis ya, kemudian investasi cacing. Jadi investasi itu bisa uang, bisa cacing gitu. Jadi biasanya dibandingkan dengan anak-anak yang sebaya, itu baik tinggi badan maupun berat badannya lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Gitu. Begitu Mbak Nisa. Oke dokter. Jadi untuk pengertian stunting sudah cukup jelas ya dok ya. Nah, kalau untuk penyebabnya stunting sendiri dok, selain tadi malnutrisi kronis dan ini ya dok ya, penyakit-penyakit itu ya dok ya. Nah, cara deteksi dininya dok mungkin. Ya gini ya, jadi mengenai penyebab itu sebetulnya stunting itu sudah diawali pada saat pembuahan, jadi di dalam kandungan. Jadi proses 9 bulan sampai 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi menurut para ahli itu 30% stunting itu disebabkan karena proses di dalam kandungan. Nah, jadi antenatal care dan perawatan sebelum persalinan itu penting sekali. Ya, jadi datanglah ke posyandu untuk merawat kehamilannya agar kehamilannya itu sehat ya, tidak ada kekurangan energi kalori, kalau biasanya kemudian tidak ada anemia atau kekurangan gizi lain, penyakit-penyakit kronis dari ibu, itu menyebabkan bayi yang akan dilahirkan nanti menjadi potensial jadi stunting. Contohnya yang kita kenal adalah BBLR ya. Jadi bayi berat lahir rendah
disertai dengan kekurangan energi di dalam kandungan. Nah, itu potensial terjadi stunting. Kemudian stunting berikutnya adalah yang disebabkan karena setelah lahir sampai usia 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena pada saat usia 2 tahun itu sensitif untuk perkembangan otak. Dikatakan bahwa 80% perkembangan otak sudah terjadi pada saat usia 2 tahun. Jadi penting sekali itu. Salah satu penyebabnya adalah tadi kekurangan nutrisi yang berkepanjangan. Kekurangan nutrisi itu bisa karena faktor ekonomi, orang tuanya kemiskinan, ya. Betul. Kemudian yang disebabkan ketidaktahuan. Bahkan orang kaya anaknya bisa jadi stunting. Karena apa? Tidak tahu makanan yang baik sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian selain ketidaktahuan juga budaya. Contohnya banyak anak-anak yang dilarang mengkonsumsi santan atau minyak pada usia 6 bulan. Padahal harus itu. Ya, penting ya, sudah untuk pertumbuhan, kemudian pemberian protein. Yang penting untuk pertumbuhan linear tinggi badan. Jadi anak-anak yang pendek itu bisa juga disebabkan karena kekurangan dari tadi kalori tadi, terutama protein, lemak, ya, selain karbohidrat. Kemudian yang selanjutnya penyakit-penyakit kronis yang saya sebutkan tadi ya, ada tuberkulosis, penyakit jantung bawaan, ada anemia dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebab penyumbang dari stunting, itu yang harus diatasi. Gitu. Oke, baik. Jadi Kanca Kardinah ternyata dari awal kehamilan ya dok ya, Iya, sudah penting untuk ibunya tetap sehat biar nggak sakit ya dok ya. Pengaruh juga nanti setelah lahir mungkin makanan anaknya diperhatikan, protein sama lemak ya dok yang lebih penting. Mungkin kalau serat gimana dok untuk anak-anak? Nah, serat gini ya. Jadi kalau untuk usia sampai 2 tahun itu serat kan terutama sayur-sayuran itu sebetulnya belum perlu dibutuhkan. Karena apa? Dia mempunyai zat yang namanya antinutrien. Justru dia mengganggu penyerapan zat besi dan zinc yang harus dibutuhkan tubuh. Kemudian serat juga mempunyai nilai-nilai gizi yang belum susah diserap oleh pencernaan anak-anak kita. Nah, jadi tapi perlu pengenalan. Jadi ya ini, jadi kalau pengenalan serat terutama sayur ya itu perlu untuk pengenalan, tapi belum dibutuhkan. Ya, jadi gitu. Bahkan justru kalau tinggi serat itu menyebabkan satu nilai gizinya kurang, kemudian yang kedua menyebabkan konstipasi. Beda sama dewasa, banyak serat, banyak sayur, beraknya bisa lancar. Kalau pada anak-anak beda, justru tinggi serat dia akan menyebabkan konstipasi, yang itu yang sering salah. Oke dok. Dari ibu-ibu. Ya, jadi serat hanya dikenalkan saja ya, pada anak-anak supaya nanti sudah tercatat di memorinya anak, sehingga waktu nanti di atas 3 tahun sudah kenal rasa, oh ini rasa bayam, oh ini rasa wortel gitu. Siap dokter. Oke, mungkin kita pindah ke gejala ya dok. Gejala kan kalau yang pada tahu ini stunting itu pendek ya dok. Apakah pendek itu selalu stunting dok? Ya, gini ya. Jadi ibu-ibu sekalian ini perlu dibedakan. Kalau perawakan pendek saja, itu kan tokoh-tokoh kita banyak yang pendek, nggak ada yang tinggi-tinggi. Coba siapa? Pak Habibie, pendek. Gus Dur tidak tinggi juga, tapi otaknya cerdas. Itu bukan disebut dengan stunting. Jadi beda antara stunting dengan stunted. Nah, kalau stunted saja adalah perawakan pendek. Tapi kalau sudah stunting, sudah pendek, disertai dengan gangguan kognitif. Ya, selain itu awalnya adalah gangguan gizi juga. Karena apa? Stunting itu biasanya diawali dengan kegagalan kenaikan berat badan atau berat badan yang seret. Setelah berat badan seret tidak ditangani, akan terjadi gangguan gizi kurang, gizi buruk, kemudian selanjutnya di stunting. Makanya kalau ada 2 bulan berturut-turut tidak ada kenaikan berat badan atau naik tapi tidak sampai sesuai dengan standar, itu harus ditangani. Kalau tidak, bisa jadi stunting.
Ya. 2 bulan ya ibu-ibu ya. Ya, 2 bulan diperhatikan. berturut-turut. Iya, tidak naik. Jadi 1 bulan sebetulnya sudah harus was-was orang tua. Yang was-was biasanya dokternya, wah, ini kenapa ini bisa kayak gitu? Tapi ibunya masih tenang-tenang saja. Itu yang menjadi masalah. 2 bulan berturut-turut berat badan tidak naik atau naik tapi tidak sesuai dengan harapan, harus diatasi. Oke, wah luar biasa dok. Jadi 2 bulan harus di tiap hari, sebenarnya tiap bulan ya dok ya? Tiap bulan. Tiap bulan harus rutin ke posyandu ya dok Ya, ya? selain diukur tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, kemudian lingkar lengan atas juga bisa. Karena lingkar kepala juga penting untuk mengetahui perkembangan dari otak. Bisa diukur dengan lingkar kepala sesuai dengan standar. Jadi prinsipnya tinggi badan, berat badan tiap bulan harus diplotting di buku KIA yang warnanya pink. Jangan lupa. Ya, itu dibaca oleh ibu-ibu harus sampai katam. Paham dan katam. Oke, ya, jadi jangan males ya ibu-ibu ya, begitu punya anak harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya setiap bulannya supaya mencegah stunting ya dok ya. Oke, dokter kita lanjut ke pertanyaan saja boleh dok? Boleh. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dok ya, ini ada contoh kasus dok. Contoh kasus anak usia 15 bulan dokter. Tinggi badannya itu sudah di bawah garis merah. Berat badannya juga di bawah garis merah. Kira-kira asupan makanan seperti apa yang bisa dikonsumsi sama anak ini dok? Nah, saya ceritakan ya. Kalau tinggi badan dan berat badan sudah di bawah garis merah, kita tengok perjalanan anak ini. Sudah mulai kapan anak mulai tanda-tanda growth weight faltering. Jadi kalau sudah di bawah garis merah tinggi badan berat badan dan kelainannya sudah jauh belakang, ya. Jadi kalau seperti itu satu dilihat dari apakah ada penyakit kronis, ya penyakit jantung bawaan, penyakit infeksi saluran kemih. Yang sering banyak itu adalah tuberkulosis pada anak. Kemudian yang di anamnesis juga ditanyakan satu. Porsi makanannya apa yang dimakan, ya. Jadi adakah sumber kalori, protein, lemak dan mikronutrien lain harus dievaluasi. Bener enggak makannya anak ini, ya. Kemudian kalau sudah seperti itu namanya gizi buruk, ya. Sudah gizi buruk. Kalau sudah gizi buruk, kalau ada komplikasi, misalkan ada demam, ada apa, harus direferal ke rumah sakit. Kalau tidak ada komplikasi, boleh ditangani di pusat kesehatan masyarakat. Jadi anak ini harus direferal ke puskesmas, dicari penyebabnya. Ya. Kemudian kalau ternyata ada komplikasi, harus direferal ke rumah sakit. Ini soalnya kalau sudah terjadi gizi buruk seperti ini, tinggi badan dan berat badan di bawah garis merah, itu anak mudah terjadi infeksi, ya. Infeksinya infeksi sistemik, bisa bronchopneumonia, ya, bisa tersengat hipotermia dan bisa meninggal secara mendadak, sudden death itu kalau anak gizi buruk. Jadi kalau gizi buruk seperti itu biasanya nafsu makan turun. Nafsu makan turun akan menyebabkan status imunitas menurun. Mudah sakit akan menyebabkan nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun akan menjadi sakit. Jadi itu lingkaran setan yang harus diputus. Wah. Gitu. Baik dok. Ya. Jadi kalau sudah di garis merah sebenarnya mungkin sudah terlambat ya dok. Terlambat. Harus langsung dirujuk ke spesialis anak. Nah. Ya. Ya. Didiagnosa stunting atau tidak. Jadi yang mendiagnosa stunting atau tidak itu tetap dokter spesialis anak ya dok ya. Betul. Oke. Ya intinya adalah rajin ke posyandu ibu-ibu, rajin di plotting anaknya, apakah berat badannya sesuai, apakah tinggi badannya sesuai. Kalau sudah mulai tadi faltering atau mulai tidak adekuat ya dok ya. Nah itu bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Oke, dokter. Kalau misalnya ada kelahiran prematur dokter, apakah meningkatkan resiko terjadinya stunting? Ya. Saya katakan tadi ya, prematur itu ada 2. Yang prematur atau berat badan lahir, bayi berat lahir rendah yang sesuai dengan kehamilan. Misalkan kehamilan 32 minggu, ya berat badannya rendah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang
kekurangan gizi intrauterin di dalam perut. Berarti dia kehamilannya umurnya normal, tapi berat badan lahirnya Kurang. tidak normal. Itu yang kita sebut dengan IUGR atau intrauterine growth retardation. Jadi sudah terjadi kesejahteraan janin yang terganggu. Nah, itu yang potensial terjadinya stunting. Karena apa? Selain berat badan bayinya yang rendah, juga tinggi badannya di bawah normal. Ya, biasanya kalau sudah di bawah 46 cm atau ya 45,5, itu potensial terjadi stunting. Ya, karena kekurangannya gizi sudah di dalam perut ibunya, kandungan. Jadi biasanya ibunya ya tadi ya saya sebutkan sebelumnya, kek, ya, kemudian anemia, penyakit kronis, ada asma, ada TB, ada anemia dan lain sebagainya. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu sudah ada gangguan. Gangguannya di otak. Yang bahayanya sampai terjadi di masa besarnya kalau nggak diatasi terjadi penurunan dari kecerdasan. Nah, penurunan kecerdasan akan menyebabkan apa? SDM menurun. Ekonominya menurun, gitu toh. Suruh dagang ya nggak bisa, suruh pegang proyek untuk main-main. Nah, itu jadi bisa terjadi lost generation pada saat mendatang. Jadi generasi setelah 23 atau 25 tahun mendatang itu generasinya generasi produk stunting. Nah, efek jangka panjangnya lebih bahaya. Oke dokter, luar biasa sekali dok. Ini banyak pengetahuan jadinya dok ya tentang stunting. Ternyata stunting itu sebahaya itu. Kenapa kita lebih baik mencegah betul, daripada mengobati. Ya oke dokter. Bila sudah terdiagnosa stunting, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dok? Ya, jadi tadi saya katakan bahwa stunting itu kalau sebelum usia 2 tahun sudah dicegah, masih ada kesempatan. Nah, masih ada kesempatan karena usia 2 tahun 80% kita kejar. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, perkembangan dan pertumbuhan otaknya sudah tinggal 15. 5 tahun ke atas tinggal 5%. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kita memerlukan nutrisi. Nutrisi yang sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan. Ya, misalkan bayi di bawah 1 tahun itu kita atau 6 bulan ke atas itu harus memulai pemberian MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Namanya pendamping harus sesuai dengan yang didampingi, gitu toh. Coba air susu ibu itu nutrisi yang paling komplit. Di situ ada karbohidrat, ada lemak, justru lemak banyak itu. Kemudian ada protein. Nah, kalau namanya makanan pendamping ya harus sesuai dengan yang didampingi. Lebih lengkap ya dok ya. Iya, jadi harus ada sumber lemak, ada sumber karbohidrat, sumber protein yang sama dengan komposisi ASI. Jadi tidak ada seperti dulu menu tunggal, tidak ada. Sekarang harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi 6 bulan pertama itu air susu ibu tidak mencukupi untuk tumbuh kembang. Makanya kenapa 6 bulan harus diberikan MPASI. Jadi MPASI yang benar yang perlu ditangani kalau anak sudah terdeteksi stunting. Ya, MPASI ya. Ya, MPASI yang sesuai. Ya, jadi sumber-sumber protein sebetulnya di Kota Tegal dan sekitarnya itu harusnya tidak boleh ada kekurangan protein. Karena apa? Daerah kita kan daerah laut. Betul. Ya, jadi sumber protein yang berasal dari laut itu penting, terutama yang sedang diteliti itu oleh para orang-orang ahli itu ikan kembung. Ikan kembung. Nah, ikan kembung cukup murah dan berada di pasaran banyak. Itu nilai gizinya bagus. Jadi tidak kalah dengan salmon. Nah, ya, tidak kalah dengan salmon ya. Jadi itu bisa dikonsumsi. Kemudian yang kedua yang punya nilai gizi tinggi adalah hati ayam. Hati ayam. Nah, hati ayam kalau bisa dikonsumsi. Kemudian telur. Telur ayam. Tidak membedakan ayam negeri, ayam
boiler gitu, sama ya, gitu. Kemudian susu jangan lupa juga. Kalau misalkan kebiasaan minum susu baik juga susu. Jadi itu harus dikonsumsi. Oke, protein hewani ya dok ya. Dan sumber lemak jangan lupa ada santan. Oke, santan dok. Minyak sayur atau minyak kelapa. Minyak kelapa. Kemudian margarin. Margarin. Iya, itu sumber. Jadi setiap makan, baik usia 6 bulan ke atas harus ada sumber lemaknya. Oke. Ya, jangan lupa, jangan takut kalau si Mbah Buyut bilang jangan makan santan nanti enggak bikin diare, bikin batuk. Itu mitos. Mitos. Nah, sekarang harus diatasi mitos itu. Oke. Sumber lemak harus ada. Karena apa? Lemak untuk peningkatan berat badan, protein untuk pertumbuhan linear dan pertumbuhan otak dan lain sebagainya. Karbohidrat untuk aktivitas sehari-hari. Jadi kalau nutrisinya yang komplit seperti itu, insya Allah stunting bisa turun prevalensinya dan insidensinya. Amin ya dok. Gitu. Oke, jadi buat ibu-ibu ini sudah tahu ya komposisi yang baik untuk MPASI anak. Berarti tidak boleh males-males lagi ya, karena sudah tahu ya dok ya. Ya, oke. Dokter. Mungkin untuk pertanyaan sudah, dokter, adakah take home message yang mau disampaikan ke kancah-kancah kardit? Jadi kalau kita mempunyai baby atau bayi yang masih di bawah 6 bulan, itulah yang makanan yang terbaik adalah air susu ibu. Ya, air susu ibu itu kalau tercukupi, kalau ibunya satu, prinsipnya satu adalah ibunya menyusui tidak boleh ada stres. Nah, optimis saya bisa menyusui. Ibu yang baik adalah yang bisa menyusui. Kemudian sudah usahakan banyak minum, banyak makan yang bergizi. Ya, kemudian sering untuk dilakukan netek, sering menetek di on demand. Ya, karena apa? Semakin sering di TTI bayinya, semakin produknya semakin banyak. Jadi insya Allah kalau 6 bulan full eksklusif itu bayi tidak ada yang akan terjadi stunting. Nah, kecuali tadi kalau pemantauannya mulai seret, berarti ada sesuatu. Ya, harus perlu dievaluasi. Ya, entah itu air susunya yang berkurang, teknik menyusuinya yang tidak benar, atau ada kelainan pada bayi. Ya, misalkan dia alergi susu sapi, bisa terjadi. Kemudian ada gangguan di oromotor. Ya, misalkan tongtai juga terganggu, itu berat badannya tidak akan naik. Kan pada 1 bulan pertama, misalkan lahir 1 bulan pertama, minimal kenaikan adalah sekitar 800 sampai 900 gram. Wah, banyak ya dok. Banyak. Kemudian bulan kedua juga 900 gram, bulan ketiga bisa 1 kilo. Jadi kalau 3 bulan pertama, bayi kira-kira menambah berat badannya 3 kilo. Gitu, itu namanya pemantauan itu. Kalau kurang dari itu harus dievaluasi, ada sesuatu enggak nih? Gitu. Gitu. Jadi 1 menyusui, 2 MPASI setelah 6 bulan, ketiga pemantauan berat badan dan tinggi badan dan sebagainya. Kemudian kalau ada sesuatu sakit harus cepat diobati. Jangan pengobatan sendiri. Itu penting ya dok ya. Apalagi 1000 hari kehidupan pada 2 tahun pertama kehidupan. Oke, terima kasih banyak Dokter Setiadi. Ya, sama-sama. Ilmunya sangat-sangat luar biasa. Semoga yang disampaikan Dokter Setiadi ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sekian ya dok ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar? Lancar dok. Alhamdulillah. Sip.